Rizky Ramadhani dari kelas Sirak 1B dengan NIM berujung 9110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari program yang telah saya buat, yaitu program Project Management Project Endorse. Baik, jadi pada pemrograman ini saya menggunakan bahasa C++ yang dimana pada beberapa baris di awal ini saya sudah menggunakan 3 library. Yang pertama ada IOStream, string, dan juga vector. IOStream di sini digunakan untuk agar program ini bisa menerima input serta output, misalnya cin dan cout. Kemudian saya juga menggunakan library string yang dimana library ini untuk menangani tipe data string atau tipe data teks. Selanjutnya saya juga menggunakan library vector untuk menangani tipe data array yang dinamis atau yang berubah-ubah. Jadi di sini saya sebagai pengganti array saya menggunakan vektor karena yang sifatnya lebih fleksibel daripada array. Selanjutnya di sini ada using namespace std yang dimana untuk menghindari penulisan std berulang kali sebelum fungsi standar seperti cin atau cout itu dijalankan. Jadi ketika kita menambahkan using namespace std, ketika kita menuliskan cin atau cout, kita tidak perlu lagi menambahkan std sebelum penulisan cin atau cout itu. Selanjutnya saya juga menggunakan struct project yang dimana struct project ini akan membuat sebenarnya struct project ini mirip seperti array yang dimana dia menyimpan berbagai tipe data, namun tidak hanya satu tipe data. Kalau array dia hanya menyimpan satu tipe data, misalnya kalau integer itu dia akan menyimpannya integer semua. Namun kalau struct project ini atau yang biasa kita sebut juga dengan vektor itu menyimpan tipe data yang lebih banyak, yang lebih berbagai macam. Misalnya dia bisa menyimpan tipe data string, int, dan juga tipe data lainnya secara bersamaan. Nah, kenapa saya menggunakan struct project ini? Karena agar kita tidak perlu mendeklarasikan ulang secara berkali-kali ketika kita ingin membuat tipe data yang baru. Selanjutnya di sini juga ada vector projects. Apa sih maksudnya di sini? Jadi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya menggunakan vektor dalam penggunaan ini sebagai pengganti array. Kenapa? Karena kalau ketika kita menggunakan array itu sifatnya kurang fleksibel, karena kalau array itu kita harus menetapkan jumlah awal terlebih dahulu, sehingga ketika array itu digunakan untuk sebuah sistem project sederhana seperti yang saya buat ini, itu kurang efektif karena ketika saya ingin menambah atau mengurangi jumlah project yang ada di dalam sistem ini, saya harus merubah array-nya terlebih dahulu nih. Jadi saya harus mengulang dari awal lagi, ya, harus menetapkan jumlah array dari awal lagi, yang dimana itu akan mempersulit proses dari sistem ini, sehingga saya menggunakan vektor yang dimana vektor ini lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena dia bisa secara dinamis atau bentuknya itu berubah-ubah. Dia bisa menambah, mengurangi tanpa harus mengubah-ubah isi dari indeksnya. Nah, kemudian di sini tadi di dalam struct project ini ada beberapa, yaitu ada name, client, status, dan juga deadline dengan tipe data string. Selanjutnya ada void add project, itu merupakan fungsi dimana di sini saya menggunakan fungsi add project. Fungsi ini berguna untuk menambahkan project baru. Oke, di sini juga saya menggunakan cin ignore. Kenapa saya menggunakan cin ignore terlebih dahulu? Karena cin ignore ini akan membersihkan input buffer sebelum menerima string yang baru. Dan juga getLine. GetLine itu fungsinya agar membaca input dengan spasi, sehingga ketika saya menuliskan input dengan ada spasinya itu akan tetap terbaca oleh program ini. Selanjutnya saya juga menginisialisasi status dari program ini, yaitu belum dimulai.
di sini ada projects.pushback new project yang dimana ini akan menambahkan project ke dalam vektor projects yang di awal tadi dengan kita memasukkan kalimat atau kata-kata push_back. Jadi new project yang kita buat tadi akan tersimpan di vektor yang udah kita buat di awal tadi, yang dimana nama vektornya itu tadi vektor projects. Nah, ketika project telah tersimpan, maka program akan menampilkan project berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya juga membuat fungsi void show project, yang dimana show project ini adalah fungsi untuk menampilkan project-project dari yang sudah di-input oleh user. Nah, pertama-tama di sini saya menggunakan if else, yang dimana ketika kondisinya projects itu kosong atau projects empty, di sini saya menggunakan projects.empty dalam vektor untuk mengecek apakah project saya ini ada isi atau masih kosong. Jika kosong, maka ia akan menampilkan pesan bahwa tidak ada project. Jika tidak kosong, maka dia akan mengiterasi setiap project di vektor menggunakan loop for. Di sini ada int i sama dengan 0, saya akan memulai dari 0, terus i kurang dari projects.size dan i plus plus, yang dimana i kurang dari projects.size ini merupakan salah satu juga keunggulan dari vektor itu sendiri, sehingga ketika kita ingin mengetahui ada berapa banyak proyek yang sudah ada di dalam vektor, kita bisa memanggilnya dengan size ini. Oke, kemudian di sini ada cout project i plus 1, yang dimana ini akan menghitung dari projectnya itu sendiri. Dimulai dari i-nya tadi 0 ditambah 1, maka akan dimulai dari project 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian di nama project ini juga menggunakan projects, terus di dalam kurung i.name. Kenapa kita menggunakan projects dalam kurung i.name? Ini dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa di dalam array itu mereka akan memulai indeksnya dari 0 sebagai urutan pertama. Nah, begitu pula dengan vektor. Vektor juga menggunakan 0 sebagai urutan pertama, sehingga di sini kita menggunakan projects i.name, itu dia akan melihat project di dalam vektor itu dari urutan yang pertamanya, yaitu urutan yang ke-0, sehingga ia akan menampilkan hasil yang tepat sama seperti vektor, sama seperti yang tersimpan di dalam vektor, sehingga ketika kita muncul nih project pertamanya misalnya nama projectnya itu pembuatan reels video. Nah, dan di penyimpanan vektor itu juga yang data yang ke-0 itu penyimpanan reels video. Jadi nama projectnya akan muncul nama project yang sama serta tidak terjadi kekeliruan. Begitu juga dengan klien, status, dan juga tenggat waktu. Selanjutnya saya juga memberikan fungsi delete project, yang dimana fungsi ini menggunakan if else juga terlebih dahulu, karena if projects empty atau ketika projectnya kosong, ia akan menampilkan belum ada project. Kemudian jika tidak kosong, project ini akan menampilkan semua project dengan show project. Di sini saya menuliskan kembali atau memanggil fungsi show project pada di dalam fungsi delete project. Kenapa saya panggil show project di sini? Agar memudahkan si pengguna untuk mengetahui project-project apa aja sih yang udah saya masukin sebelumnya, project-project apa aja yang udah tersimpan sebelumnya, sehingga itu akan bakalan lebih memudahkan para pengguna untuk mengetahui project mana yang perlu dihapus. Nah, di sini akan cout masukkan nomor project yang perlu dihapus, project number, meminta pengguna memilih nomor project yang ingin dihapus. Kemudian
Di sini juga akan mengecek terlebih dahulu validasi input. Di sini saya memberikan lagi if else, if project number kurang dari 1 atau project number lebih dari project size, cout-nya akan nomor project tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak bisa bukan tidak bisa menjangkau ya, tapi tidak memiliki nomor project yang diketikkan oleh user. Ketika project number itu kurang dari 1, misalnya -1, -2, -3, itu kan nggak ada ya. Kalau misalnya kita ingin menambahkan suatu project, kita pasti dimulainya dari 1. Dan ketika project number itu lebih dari project size, atau yang dimaksud di sini adalah ketika projectnya itu cuma 4, tapi kita di sini kita memberikan input 5, maka ini juga akan menampilkan cout nomor project tidak ada. Lalu else project iris, project began plus project number kurang 1. Nah, maksud dari iris seperti yang kita tahu bahwa iris itu menghapus, yang dimana iris itu juga merupakan bagian dari vektor, dan juga di sini ada project.began yang mengembalikan iterator ke awal vektor. Nah, kenapa kita di sini memerlukan project.began? Karena dalam menghapus suatu project itu harus dengan menggunakan project.began ini, si vektor itu akan menampilkan terlebih dahulu nih bagian awal project, yaitu 0, yang dimana akan ditambah dengan project number dikurang 1, yang dimana indeks proyek yang sesuai di dalam vektor, sehingga ketika kita menggunakan project.began ini akan menghasilkan hasil yang sesuai antara yang diketikkan sama user dan juga antara yang sesuai dalam vektor. Gimana sih contohnya? Misalnya seperti yang kita tahu bahwa project began itu dia dimulai dari 0 kan. Nah, ketika pengguna memasukkan project number yang ingin dihapus, yaitu project nomor 3, jadi itu akan dikurangi nih, 3 dikurang 1 berarti 2. Nah, 2 itu bakalan ditambahi sama project begin tadi, project beginnya itu 0 ditambah 2 berarti dianya bakalan yang ke-2. Seperti yang kita tahu bahwa vektor itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi ketika pengguna memasukkan input 3, maka yang akan terhapus di dalam vektor itu 0, 1, 2 atau yang memiliki indeks 2. Jadi ketika kita menggunakan project begin plus project number dikurang 1 ini, dia akan menghapus project yang sesuai dengan yang di vektor, sehingga tidak akan terjadi kesalahan. Nah, ketika project sudah dihapus, maka cout-nya akan menampilkan project berhasil dihapus. Selanjutnya, di sini saya menggunakan juga fungsi dari update status. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di setiap project itu pasti memiliki perkembangan. Oleh karena itu, saya di sini menggunakan fitur update status untuk agar bisa pengguna mengetahui bagaimana perkembangan dari projectnya tersebut. Nah, di sini ada int project number, show project number. Di sini saya memanggil lagi show project number. Nah, dan juga sebelum itu saya mendeklarasikan project number, lalu show project, memanggil untuk menampilkan project dari fungsi yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian dia akan menampilkan cout, masukkan nomor project untuk perbarui status 1 project size. Project size di sini seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa project.size ini akan menghitung jumlah project yang telah kita simpan di dalam vektor, sehingga misalnya kita sudah menyimpan 5 project, maka ini akan tertulis 1 to 5 gitu. Nah, kemudian kita akan menginputkan nih project numbernya. Misalnya di sini kita menginputkan project numbernya 2 gitu. Nah, saya juga memberikan
mengecekkan if else, yang dimana di sini if project number kurang dari 1 atau project number lebih dari project that size seperti yang sebelumnya, maka nama project ini tidak valid. Jadi ketika pengguna menginputkan project numbernya di bawah 1 atau project numbernya lebih dari project yang sebenarnya udah kita simpan, itu maka nama projectnya tidak akan valid. Lalu ketika pilihan tersebut benar, pengguna memasukkan antara range 1 sampai project size itu, maka yang akan muncul adalah pilih pembaruan status untuk project. Di sini saya mendeklarasikan int choice, yang dimana untuk mengetahui tipe data angka, dan dipilih pembaruan status untuk project ini. Saya mengulangi kembali penggunaan vektor yang di sini adalah projects dalam kurung project number dikurang 1.name, yang dimana agar tidak terjadi kekeliruan dalam program ini, dalam kesesuaian antara nomor yang pengguna masukkan dengan nomor yang ada di vektor, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, jadi pengguna akan memilih nih, belum dimulai proses pembuatan atau sudah selesai. Jadi misal dimasukkan pilihan, sini si in-nya adalah choice, misal dia memilih antara 1, 2, dan 3 ini, maka choice ini akan masuk lagi nih ke pemilihan kondisi atau switch. Di sini ada 3 case, dan juga di case pertama ketika pengguna memasukkan choice atau pilihannya nomor 1 nih, belum dimulai, maka di sini saya menuliskan bahwa projects dalam kurung project number dikurang 1.status sama dengan belum dimulai. Ini akan mengakses project yang dari vektor itu, yang telah disimpan di dalam vektor itu, untuk diubah statusnya menjadi belum dimulai. Misalnya saja user menginputkan projectnya itu adalah 3. Nah, maka project number di sini akan tertulis 3. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2 dot status. Jadi di vektor itu akan mengambil urutan project yang ke 0, 1, 2. Yang kedua itu, dan yang dimana 0, 1, 2 itu kalau kita menghitung secara logika itu bakalan 1, 2, 3 gitu kan. Jadi sehingga terjadi kesesuaian antara yang dituliskan sama pengguna sama yang dituliskan sama vektor. Namun ketika kita tidak menggunakan project number dikurang 1 ini, maka dia tidak akan sesuai. Ketika pengguna memasukkan input 3, maka ia akan mengeluarkan input yang di dalam vektor itu. Inputnya akan yang keluar adalah urutan kedua nih, misalnya 0, 1. Maksudnya itu tidak akan sesuai sama yang diinginkan oleh pengguna. Nah, kemudian di case kedua juga sama, di case ketiga juga sama, kemudian di break default. Ketika pengguna memasukkan pilihan yang tidak sesuai sama case-nya ini, di sini kan kita memiliki 3 case. Tapi ketika pengguna memasukkan pilihan keempat, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Lalu ketika sudah selesai, si out-nya akan menampilkan status project berhasil diperbarui. Di sini juga saya menggunakan fungsi display menu. Display menu ini sama saja seperti navigation bar yang menunjukkan berbagai fitur di dalam sistem manajemen project Enders ini. Yang pertama ada tambah project baru, tampilkan seluruh project, perbarui status project, hapus project, dan keluar. Nah, lalu dalam alurnya saya menggunakan int main, yang dimana dalam int main itu juga saya mendeklarasikan terlebih dahulu untuk int choice dan juga char continue choice.
Yang di sini, kenapa saya menggunakan cara continue choice? Karena saya ingin memberikan validasi terlebih dahulu kepada pengguna untuk Y atau T. Nah, maksud dari Y atau T akan saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Oke. Sini saya menggunakan perulangan do while, yang dimana dia akan melakukan terlebih dahulu tata caranya, dan while akan melakukannya setelah do ini. Jadi di dalam do itu saya memberikan display menu atau memanggil fungsi dari display menu. Kenapa saya memanggil fungsi dari display menu? Agar dia bisa menampilkan menu utamanya kembali, sehingga pengguna bisa melihat nih menu apa aja yang bisa kita pilih dalam sistem manajemen project enters ini. Kemudian program ini akan membaca input pengguna dengan cout masukkan pilihanmu, in choice, yang dimana choice ini akan menerima input dari pengguna. Nah, saya juga menggunakan switch case untuk mendapatkan pilihan dari pengguna. Misalnya pengguna memilih nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, jadi ketika pengguna memilih nomor 1, maka itu pilihannya adalah add project. Add project di sini saya memanggil fungsi dari add project yang sudah saya buat sebelumnya. Begitu pula case kedua, show project, saya memanggil fungsi show project, sehingga yang muncul akan menampilkan project-project yang telah tersimpan di dalam vektor. Lalu case ketiga, update status, memanggil fungsi update status. Nah, di sini juga akan menampilkan isi dari fungsi update status tadi. Lalu case keempat itu delete project, saya memanggil fungsi dari delete project. Dan case kelima itu keluar, maka ia akan keluar dari program, menampilkan teks keluar dari program, goodbye gitu. Nah, jadi itulah fungsinya penggunaan fungsi tadi, sehingga kita bisa langsung saja nih memanggil fungsi-fungsinya kayak fungsi add project, show project, update status, sehingga tidak harus menulis berulang-ulang kali. Nah, di sini juga ada return 0 yang dimana untuk mengembalikan nilai. Lalu ketika pengguna menginputkan case-nya itu lebih dari 5, misal 6 atau juga -1, itu maka akan menampilkan pilihan tidak valid, mohon coba lagi. Nah, kemudian setelah memilih menu apa yang akan dijalankan oleh pengguna, pengguna akan mendapatkan validasi nih, cout apakah ingin melanjutkan ke menu Y atau T. Nah, jadi di sini pengguna akan milih, dia akan balik lagi ke menu, kemudian akan menambah atau memperbarui atau menghapus project dengan memilih Y. Di sini ada in continue choice, dan saya menaruh lagi perulangan, maksudnya kelanjutan dari perulangan tadi, while continue choice atau pilihan in dari continue choice oleh si pengguna itu tidak sama dengan Y, dan continue choice tidak sama dengan T, dan continue choice tidak sama dengan Y besar, dan continue choice tidak sama dengan T kapital ya maksudnya. Nah, jadi ketika pengguna memilih selain Y atau T, maka akan menampilkan input tidak valid, masukkan Y atau T. Sehingga hal ini mengapa saya menaruhkan validasi terhadap program ini, karena dengan adanya input tidak valid ini, atau dengan menampilkan input tidak valid atau yang biasa kita sebut dengan validasi ini, tidak akan membuat program itu crash, namun dia akan terbaca oleh program ini sebagai while continue choice itu input tidak valid gitu, sehingga tidak akan
merusak atau mengganggu dari program ini sendiri. Lalu while lagi nih, while continue choice sama dengan Y atau continue choice sama dengan Y kapital, maka ia akan kembali lagi ke do. Jadi dia akan muncul lagi nih, display menunya apa, pilihan-pilihannya apa, yang dilakukannya apa, kemudian ingin melanjutkan lagi atau tidak gitu. Kemudian ketika pengguna memilih T, si A-nya akan keluar dari program karena T itu merupakan artinya tidak. Jadi program akan berhenti. Kenapa saya menggunakan dual di sini? Karena dual di sini bahwa program tersebut akan terus berulang ketika pengguna memilih Y, namun dia akan berhenti ketika pengguna memilih T. Kemudian return zero lagi di sini. Return zero itu merupakan bagian dari fungsi main yang menandakan bahwa program tersebut telah selesai dijalankan dengan sukses tanpa adanya error. Oke. Jadi mungkin bisa kita coba secara langsung ya, setelah penjelasannya kita akan coba secara langsung. Sini run, masukkan pilihanmu. Oke, bentar. Ini kan bakal muncul nih display menunya, ada tambah project baru, tampilkan seluruh project, perbarui status project, hapus project yang keluar. Saya ingin menambahkan project baru di sini satu. Misalnya aja nama projectnya itu video reels. Nah, oke. Nah, ketika kita menambahkan video spasi reels, maka dia akan tetap terbaca. Karena kita menggunakan getLine tadi. Ketika kita tidak menggunakan getLine, maka video spasi reels itu dianggap kesatuan yang berbeda. Padahal video spasi reels itu kesatuan yang sama. Jadi kalau kita tidak memakai getLine tadi, yang akan tampil itu hanya video aja. Sedangkan si reelsnya itu tapi ketika saya coba kemarin di program ini, bahwa si reelsnya ini akan masuk ke nama klien, padahal nama klien ini belum kita tulis, dan programnya itu akan lompat langsung ke setelah nama klien, yaitu tenggat waktu projectnya. Oleh karena itu kita harus menggunakan getLine. Oke, di sini aku akan masukin nama klien. Misalnya nama kliennya itu PT Standard Indonesia. Nah, jadi dia kebaca semua kan, walaupun ada spasi. Tenggat waktu projectnya misalnya tanggal 20 November 2024. Nah, muncul project berhasil ditambahkan. Kemudian juga akan muncul lagi validasi apakah ingin melanjutkan ke menu Y atau T. Sini saya akan Y ya. Y akan menambahkan project baru lagi. Di sini nama projectnya Fits IG. Oke, nama kliennya Sonia Tumbung. Oke, tenggat waktunya 30 November 2024. Oke. Nah, apakah ingin melanjutkan ke menu Y? Terus aku mau tampilkan seluruh project. Nah, jadi project yang udah kita tulis sebelumnya itu akan di save oleh vektor, kemudian bisa ditampilkan lagi nih melalui daftar project endorse. Ini ada project 1, project kedua, ada tenggat waktunya, nama sama klien, statusnya tadi di bagian awal kita udah inisialisasi belum dimulai, jadi di sini akan belum dimulai semua. Jadi saya ingin mengupdate atau memperbarui dari status project ini dengan cara kita masuk ke perbarui status project di sini 3. Nah, ini kan muncul project mana yang bakalan kita perbarui statusnya. Misalnya project pertama nih
si video reelsnya itu udah aku selesaiin, jadi aku bakalan pilih nomor 3 selesai. Nah, jadi status project berhasil diperbarui. Kemudian saya mau lihat nih tampilkan seluruh project. Nah, di sini project pertama statusnya udah selesai karena udah diperbarui statusnya tadi. Lalu saya mau coba, lalu saya ingin menghapus project karena project pertama tadi udah selesai, jadi saya mau hapus aja nih biar nggak banyak banget gitu kan list projectnya. Jadi saya mau hapus project yang pertama 1. Nah, project berhasil dihapus. Oke, jadi ketika kita tampilkan lagi project yang muncul hanya 1 project sisanya tadi, yaitu project fix IG dari klien Tombol. Nah, selanjutnya ketika kita memilih nomor 5 ini dia akan keluar. Jadi itu saja penjelasan dari program sederhana dari project saya, itu program manajemen project endorse. Terima kasih banyak kepada Bukan karena telah memberikan kami pengajaran terkait materi dari C++, Python, PHP, dan juga Java, yang dimana sangat membantu kami untuk mengetahui dimana kemampuan kami pada bahasa pemrograman ini. Semoga saja ilmu yang sudah Ibu ajarkan kepada kami bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, baik itu di dunia perkuliahan maupun di dunia karir ataupun profesional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.